Suara samar guntur bergema di langit jauh. Sosok hitam tiba-tiba muncul ke permukaan dan dua sosok manusia tampaknya mengalami pukulan serius. Tubuh mereka bergetar dan ekspresi mereka langsung menjadi putih. Seteguk darah segar berwarna merah cerah tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Kedua sosok manusia itu seperti burung dengan sayap patah saat mereka jatuh dengan lemah dari langit di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di kota di bawah. Bang! Kedua sosok manusia itu membawa angin kencang saat mereka jatuh ke kota. Akhirnya, mereka menabrak jalan yang keras seperti bola meriam. Segera, kekuatan liar dan kekerasan menyapu seperti air banjir. Lubang dalam yang sangat dalam membuat garis retakan yang sangat besar dengan cepat menyebar dari tempat sosok-sosok itu mendarat. Akhirnya, itu membentuk garis retakan yang sangat mencolok yang mengarah ke lubang yang dalam di tengah kota. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya tertiup angin dan benar-benar tersebar. Dua sosok manusia yang menyedihkan di dalamnya perlahan muncul di depan banyak tatapan di bangunan sekitarnya. Yundu dan Yunsa berbaring di lubang yang dalam seperti mayat. Pakaian mereka compang-camping dan wajah mereka putih pucat. Jejak darah merah cerah menyebar dari dada mereka. Aura mereka yang awalnya kuat sangat lemah saat ini. Serangan hebat seperti petir oleh Xiao Yan sebelumnya telah mengirim mereka ke dalam kondisi luka serius di mana bahkan kematian sudah dekat. Dua orang di lubang dalam mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata mereka. Mata mereka menatap tajam ke wajah acuh tak acuh dari pria muda berjubah hitam di langit, yang membawa penguasa berat di punggungnya. Mulut mereka bergerak sedikit, mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, rasa manis yang keluar dari tenggorokan mereka menyebabkan mereka mengeluarkan darah segar dari mulut mereka, menenggelamkan kata-kata mereka. Darah segar mengalir dari sudut mulut mereka. Semangat dan kehidupan di mata lebar kedua orang itu berlalu dengan cepat. Sesaat kemudian, kedua mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu dan aura lemah mereka benar-benar lenyap. Setelah hilangnya aura kedua orang ini, dua elit Dou Huang ini, yang memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte mistik laut, tidak diragukan lagi telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota. Banyak tatapan kaget saat mereka melihat lubang yang sangat dalam yang menempati seluruh jalan. Pada saat ini, pikiran hampir semua orang langsung menjadi tumpul. Orang-orang yang meninggal di depan mereka bukanlah Dou Ling atau Dou Huang apapun. Mereka malah dua elit Dou Huang sejati. Seorang ahli tingkat ini pada dasarnya adalah eksistensi yang dipuja oleh kebanyakan orang. Tak terhitung banyaknya orang telah bekerja keras, lupa makan dan tidur saat mereka dilatih untuk menjadi eksistensi seperti itu, namun, masih ada sedikit orang yang bisa menonjol di antara semua orang ini dan mencapai kelas ini. Dalam pengertian banyak orang, seorang ahli yang mampu mencapai tahap ini tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Hari ini, bagaimanapun, para ahli yang tak tertandingi ini, yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan di mata mereka, dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan oleh tangan pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini. Realitas yang agak kejam ini benar-benar mematahkan pemikiran bahwa seorang elit Dou Huang tidak terlihat di hati banyak orang. Hanya pada saat inilah beberapa orang mengerti bahwa bukan tidak mungkin seorang elit Dou Huang dibunuh oleh orang lain. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, pemuda yang mengepakkan sayap api hijau gioknya yang indah di langit, yang disebut Xiao Yan, akan selamanya terpatri di benak semua orang. Ini akan menjadi kasus bahkan ketika beberapa orang secara bertahap melupakan nama dua elit Dou Huang yang dikalahkan hari ini. Selain itu, mulai hari ini, nama ini, yang telah diam di dalam Kekaisaran Jiama selama 3 tahun, akan sekali lagi meletus dengan kecerahan yang bahkan lebih menyilaukan dan bersinar dari sebelumnya. Selain itu, cahaya ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Jia Xingtian, yang meletakkan tangannya di belakangnya di menara tinggi di kota Kekaisaran, juga menghela nafas panjang saat aura Yundu dan Yunsa menghilang. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tergantung di langit yang jauh. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut dan perlahan berkata, anak kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental di masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Dou Huang dan 2 Dou Huang yang dikalahkan oleh tangan Xiao Yan.
Taktik yang kejam dan tanpa ampun ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan rubah tua yang licik seperti Jia Xingtian diam-diam menghirup udara dingin. Dia berangsur-angsur mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini kemungkinan adalah seseorang yang lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan Xiao Yan telah membunuh banyak sesepuh dan murid dari Sekte Mystic Cloud. Jika seseorang berpikir seperti ini, tidak ada sedikit pun kemungkinan mereka untuk berdamai. Sepertinya Kekaisaran Jiama akan menjadi lebih kacau di masa depan. Hati-hati. Jia Xingtian mengerutkan alisnya dan segera menghela nafas. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan membawa begitu banyak ahli bersamanya saat dia kembali. Dari penampilan barisan besar yang muncul sebelumnya, sepertinya itu tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Awalnya, Kekaisaran Jiama berada dalam situasi di mana ada satu harimau dan banyak serigala. Harimau itu secara alami adalah Sekte Mystic Cloud yang sangat kuat sementara banyak serigala adalah 3 klan besar dan beberapa faksi yang agak lebih kuat. Dengan kembalinya Xiao Yan, ada harimau pendendam tambahan dengan keganasan yang tidak kalah dengan Sekte Mystic Cloud di daerah ini. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Apalagi Xiao Yan dan Sekte Mystic Cloud sudah memiliki perseteruan darah yang sangat dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin keduanya hidup berdampingan. Kemudian, terlepas dari pihak mana yang dihancurkan, Kekaisaran Jiama ini akan turun ke dalam kekacauan berdarah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dari kelihatannya, aku perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klan MU, dan asosiasi alkemis. Karena Xiao Yan telah kembali, tidak akan lama sebelum pertempuran yang menentukan dengan Sekte Mystic Cloud. Jika seseorang berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran ini, kemungkinan akan ada masalah. Jia Xingtian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tatapannya sekali lagi menatap pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Baru setelah itu dia berbalik dan perlahan-lahan menuruni menara tinggi. Hilangnya 2 aura Dou Huangs dari Yundu dan Yunsa juga menimbulkan keributan yang cukup besar di beberapa tempat lain. Seorang ahli dengan tingkat seperti itu dianggap keberadaan teratas bahkan ketika ditempatkan dalam 3 klan besar. Selain itu, klan Nalan dan klan MU bahkan tidak memiliki satupun elit Dou Huang. Oleh karena itu, hati batin mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat 2 elit Dou Huang jatuh ke tangan pemuda berjubah hitam di langit yang jauh dengan mata mereka sendiri. Setelah mereka terkejut, mereka mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiao Yan pasti akan bergabung dengan klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan Sekte Mystic Cloud, manfaat yang diperoleh klan primer kemungkinan akan memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan 2 klan lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka perlu mulai memikirkan keuntungan dan kerugian yang terlibat apakah mereka mau atau terpaksa. Situasi saat ini benar-benar salah satu di mana angin tidak akan berhenti bertiup bahkan jika pohon ingin diam. Kemungkinan faksi besar lainnya di dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan melarikan diri dari terlibat dalam tabrakan sengit antara Xiao Yan dan Sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah di pihak mana mereka akan berdiri. Xiao Yan, yang berada di langit, secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang dia bawa ke faksi-faksi di ibu kota setelah membunuh semua sesepuh dari Sekte Mystic Cloud. Semua yang dia tahu sekarang adalah bahwa setiap orang dari Sekte Mystic Cloud adalah seseorang yang bisa dia bunuh. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar untuk berlatih. Darah segar dari cukup banyak orang telah mewarnai tangannya selama beberapa tahun ini. Membunuh orang tidak lagi membuatnya merasa tidak pasti. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya hak untuk dikasihani di matanya. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kota besar di bawah. Dia langsung berhenti sejenak di beberapa tempat. Orang-orang di tempat-tempat ini tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar kencang ketika mereka menemukan bahwa tatapannya sedang memandang. Setelah itu, mereka secara tidak wajar mengalihkan pandangan mereka. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan tatapan Xiao Yan berhenti secara alami adalah Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, Klan MU, dan Klan Nalan. Xiao Yan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan yang lainnya tidak jauh. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong yang fokus pada 2 mayat di lubang yang dalam di bawah.
Dia tersenyum dan berkata, "Hai, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merebut lawanmu beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Namun, ada ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya berwarna perak berkedip saat Xiao Yan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam sepersekian detik. Sesaat kemudian, dua elit Dou Huangs melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya, jatuh dengan luka serius. Kecepatan itu bahkan menyebabkan jantungnya terasa dingin. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiao Yan, kemungkinan daya tahannya tidak akan lebih baik dari kedua orang ini. "Hai tua, 3 tahun ini, terima kasih banyak." Xiao Yan mengepakkan sayap apinya dan berhenti di depan Hai Bodong. Dia melihat wajah tua tersenyum yang terakhir sebelum berbisik. "Keke, dasar anak kecil. Kamu telah menjadi sedikit culas setelah pergi selama 3 tahun. Hai tua menggelengkan kepalanya, tertawa, dan memarahinya. Xiao Yan juga tersenyum lembut saat melihat wajah Old Hai yang tersenyum. Cincin penyimpanan laut yang tenang, di jarinya berkedip dan botol giok transparan menyala dan muncul. Ada pil obat bulat berwarna ungu tua di dalam botol giok yang memancarkan kilau yang memikat. Old Hai terkejut saat melihat pil obat ini.